Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, nomor 3 yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh. Yang soleh. Jadi anak ada embel-embelnya, ada sifatnya, yaitu soleh. Dan ditambah lagi yad'u lahu. Yad'u lahu, yang mendoakan si bapak ibunya. Si mayit ya. Anaknya kan anak si mayit. Jadi ada 2 sifat di sini atau 2 poin dari anak kita, yaitu anak si mayit, 1 soleh, 2 yang mendoakan orang tuanya. Yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kesolehan si anak itu sendiri, maksudnya apa? Soleh ini kan masih umum. Sholat dia, puasa dia, kita yang menyebabkan dia bisa puasa. Kita yang ngajarin dia puasa. Kita yang ngajarin dia sholat. Kita yang ngajarin dia baca Al-Fatihah. Kita yang ngajarin dia baca Al-Quran. Kita yang nunjukin dia, ngantarin dia ke tempat-tempat ilmu untuk dia bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kita yang menyebabkan itu semua, atau si mayit yang menyebabkan itu semua. Mengusahakan anak tersebut bagaimana bisa menjadi anak yang soleh. Ketika dia meninggal dunia, si mayit tadi meninggal dunia, ibadah yang dilakukan, kesolehan yang dilakukan oleh si anak tadi mutlak 100% tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dikurangi sedikit pun, pahala sempurna didapatkan, diperoleh, mengalir kepada si mayit. Ini bedanya dengan nomor 1 dan 2. Karena usaha nomor 3 ini, yaitu anak soleh, itu pengorbanannya lebih berat. Lebih berat. Karena anak tersebut selalu bersama kita. Tanggung jawab kita yang memiliki kewajiban besar terhadap hak-hak anak kita. Maka kalau kita berhasil memiliki anak soleh, maka semua amaliyah dia, dan dia mendapatkan pahala dari amaliyah tersebut, maka si mayit pula mendapatkan pahala yang sama. Itu yang pertama, soleh. Yang kedua, yad'u lahu. Ditambah lagi anak soleh ini ngedoain orang tuanya. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tuanya, berikan derajat yang tinggi, berikanlah tempat yang istimewa di sisimu ya Allah. Dan seterusnya, doa-doa yang baik yang dilantunkan, yang dipanjatkan seorang anak soleh tadi kepada Allah Azza wa Jalla untuk keluarga atau orang tuanya. Jadi ada 2 sisi, paham ya? Jadi Nabi SAW memberi 2 poin dari seorang anak, si mayit, yang akan mendapatkan atau yang selalu mengalir pahala kepada si mayit tadi, walaupun sudah meninggal dunia tidak bisa beramal soleh. Soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, berarti di sini kita ada PR atau usaha. Bagaimana kalau kita nanti punya anak atau sudah punya anak saat ini, kita bagaimana mencetak dia ini betul-betul menjadi anak yang soleh, betul-betul soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada ilmu agama. Ada satu hadis yang sangat istimewa yang kaitannya dengan amaliyah, ya, amaliyah seorang anak yang soleh kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kepada orang tuanya telah meninggal dunia.
Hadis ini sangat terkenal dan sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh beliau. Dan Imam Muslim. Ada seorang laki-laki dari Ansor. Seorang laki-laki dari Ansor. Ansor itu apa? Penduduk Madinah. Datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birrin abawayya ba'da mautihima min birrihima ba'da mautihima. Datang seorang laki-laki dari penduduk Madinah kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan yang sangat istimewa. Ini tanda kalau si penanya ini betul-betul anak yang soleh. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah saya masih ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua saya yang telah meninggal dunia? Logikanya berbakti kepada kedua orang tua itu ketika hidup, beda. Ngurusin orang tua sebagaimana dia mengurusin kita, memandikan dia sebagaimana dia memandikan kita, menyuapi orang tua kita sebagaimana dia dulu menyuapi makanan kepada kita, membersihkan kotoran orang tua kita sebagaimana mereka membersihkan kotoran kita ketika kita kecil. Itu muamalah kebaikan, bakti yang baik kepada seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ketika hidup otomatis ya tak? Dan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak memberikan motivasi kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang maknanya menunjukkan bahwasanya orang tuanya masih hidup, muamalah tersebut, amaliyah tersebut. Nah, timbullah pertanyaan besar dari benak si pemuda Ansor ini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masih enggak saya ini punya tanggung jawab lagi, kewajiban lagi kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia? Jadi dikiranya sudah libur, selesai bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Ya enggak? Udah meninggal ya sudah. Tinggal ngurusin kita sendiri dan keluarga kita. Nah, udah meninggal ya sudah. Lupa sama orang tua. Nah, jadi teman-teman sekalian melakukan Allah SWT, ini Masya Allah, hadis ini banyak sekali faedahnya. Teringat, jadi saya sampaikan sekarang mumpung ingat ya. Dan tidak hilang.